Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Arif Billah dengan NIM 20456626 PT 08475 dari Fisiologi Ternak kelas C dengan dosen pengampu Ibu Widya Asmarawati SPT MSc. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi setelah UTS. Yang pertama yaitu sistem digesti. Digesti merupakan pemecahan atau penggilingan makanan yang masuk saluran pencernaan. Dan kemudian melakukan absorpsi, yaitu di mana masuknya partikel-partikel yang lebih kecil melalui dinding saluran pencernaan. Dan yang selanjutnya akan mengalami ekskresi, di mana sisa-sisa hasil pencernaan dalam metabolisme kemudian akan dikeluarkan dari tubuh. Menurut bahan pakannya, hewan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan menurut tipe sistem digestinya terbagi menjadi 2, yaitu monogastrik dan poligastrik. Kemudian materi absorpsi. Absorpsi merupakan sebuah proses lewatnya atau perpindahan zat makanan atau substan yang terdigesti dari usus intestin ke dalam darah atau limfe. Absorpsi pada usus besar terjadi melewati portal atau yang melewati hati, dan limpatik melewati ductus thoracicus atau tidak lewat hati. Mekanisme absorpsi sendiri dikategorikan menjadi 3 grup. Yang pertama, transport tanpa disertai media pembawa. Yang kedua, transport dengan media pembawa. Dan yang ketiga, pinoptosis. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain alamiah substrat yang diabsorpsi, konsentrasi substan yang dipisahkan oleh membran, ada tidaknya substan pengganggu, permeabilitas membran, jumlah fili-fili pada usus, dan kecepatan bahan makanan yang lewat saluran pencernaan. Selanjutnya itu materi tulang. Sel tulang terdiri dari 3, yaitu osteoblast, osteoklas, dan osteosit. Fungsi tulang sendiri merupakan sebagai pelindung dan memberikan kekerasan dan bentuk pada tubuh, berperan sebagai pengungkit, tempat cadangan mineral, memberikan fasilitas tempat untuk pembentukan darah. Dan bagian tulang sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian aksial dan bagian appendix. Selanjutnya ke materi fisiologi otot. Otot merupakan kelompok jaringan terbesar dalam tubuh yang membentuk setengah berat dari tubuh. Klasifikasi dari otot adalah memiliki serat lintang atau tidak, dan bekerja secara sadar atau tidak. Pada dasarnya otot terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, juga disebut otot involunteer atau otot tak berstrip, otot viscera atau otot plain atau rata. Yang kedua adalah otot rangka, yaitu struktur serabut otot volunteer adalah sel yang banyak mengandung nukleus dengan perseratan. Dan yang ketiga itu otot serang lintang atau jantung. Otot ini mempunyai banyak sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh serabut-serabut otot berserang lintang yang volunteer. Yang terakhir adalah materi hormon. Fungsi dari tubuh diatur oleh 2 sistem pengatur utama, yaitu sistem hormonal dan sistem endokrin, juga sistem saraf. Fungsi hormon sendiri adalah mengatur aktivitas tubuh antara lain pertumbuhan, pembelahan, reproduksi, dan memelihara lingkungan tubuh, serta mekanisme kerja hormon, yaitu pengaktifan sistem siklik AMP sel, yang selanjutnya menimbulkan fungsi seluler tertentu, dan pengaktifan gen sel yang menyebabkan pembentukan protein intrasel yang menimbulkan fungsi seluler tertentu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dari materi setelah UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.